Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya pada pertemuan kedua mata kuliah seminar olahraga. Oke, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ketiga ini sebenarnya ya teman-teman. Mohon maaf, materi yang ketiga terkait kita lebih mengenal lebih dalam apa itu seminar. Kemarin atau di pertemuan yang lalu mungkin teman-teman sudah sekilas memahami apa sih seminar itu dan apa sih goal pada perkuliahan kita. Nah, saat ini saya akan menjelaskan materi yang pertama atau materi kita terkait seminar. Jadi dasar-dasar terkait seminar. Kepentingan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mengetahui dasar-dasar pembuatan seminar atau dasar-dasar pengetahuan terkait seminar. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mempersiapkan seminar. Next, oke. Next slide akan menjelaskan atau memperdalam terkait pembahasan seminar kita. Langsung saja, seminar apa sih yang dimaksud dengan seminar? Mungkin ini banyak yang tahu pengertiannya atau mungkin sudah paham terkait apa itu seminar. Ini ada yang memberikan ulasan bahwa seminar itu merupakan sebuah kegiatan pembahasan yang mencari pedoman-pedoman atau pemecahan-pemecahan masalah tertentu yang bersifat ilmiah. Topik pembicaraannya dengan masalah kehidupan sehari-hari. Seminar, ada lagi yang menyebutkan bahwa seminar merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah pada tema tertentu yang telah ditetapkan yang melibatkan para pakar yang biasanya dari perguruan tinggi sebagai pembawa makalah atau pembanding atau penyanggah. Nah, kedua pernyataan ini adalah saling berkaitan bahwa dalam sebuah seminar itu adalah pemecahan permasalahan atau penyampaian sebuah gagasan-gagasan bernilai tinggi atau berbobot untuk kalangan-kalangan tertentu dalam suatu rumpun ilmu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ikut seminar, ada yang pernah melihat jalannya seminar. Nah, pasti teman-teman di situ melihat contoh detailnya adalah bahwa ada seseorang yang menyampaikan materi atau yang menyampaikan gagasan di tengah peserta atau ribuan peserta pendengar. Contoh kecilnya seperti ya kegiatan kita sehari-hari di perkuliahan. Ada dosen dan ada mahasiswa. Dosen menyampaikan materi, kemudian di hadapan para mahasiswa. Atau yang paling simpel, ketika teman-teman melakukan presentasi, kemudian teman-teman ditunjuk oleh dosen ini sebagai penyaji makalah atau penyaji permasalahan, dikaji siapa yang membahas, siapa yang memberikan contoh, katakanlah di sebuah presentasi kita atau di presentasi olahraga mungkin seperti itu. Nah, di situ teman-teman ada yang sebagai juga berperan sebagai pembawa acara, atau misalkan kelompok lain juga berperan aktif dalam sebuah conference kita atau seminar kecil kita, memberikan atau menjadi MC, kemudian mempersilahkan kelompok tertentu untuk menyampaikan
materinya, kemudian didampingi oleh dosen. Nah, mungkin teman-teman di dalam penyampaian materi tersebut sudah ditetapkan bahwa materi atau tema yang akan saya bawa adalah materi terkait COVID-19. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian materi yang disampaikan apa? Kalau sudah mengetahui tema seperti itu, COVID-19 atau pandemi COVID-19 pada lingkup olahraga. Nah, Anda bahas seperti itu, jadi mengenai pandangan olahraga terhadap pandemi ini, kepada COVID-19 ini. Siapa yang memberikan materi, Pak? Ya, kelompok tersebut, mungkin ya tidak semuanya. Mungkin salah satu kelompok itu menunjuk beberapa orang untuk menyampaikan materi, bukan yang menguasai materi. Biasanya kalau kelompok kan, wes awakmu sing menguasai materi, aku sing ngeprint, aku sing jadi sarprasnya. Nah, tidak seperti itu. Mungkin bagian ini, bagian yang mendefinisikan permasalahan itu siapa, kemudian subtema ini siapa yang menangani, subtema ini siapa yang menangani. Jadi itu di kelompok itu benar-benar melakukan presentasi atau melakukan conference kecil atau seminar kecil dalam membahas suatu permasalahan. Nah, itu semua dibahas secara mengalir, kemudian audiens tidak hanya diam, tidak hanya main HP di belakang, kemudian tidak mendengarkan. Kalau disuruh bertanya, mungkin pertanyaannya tidak menjalur. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam, walaupun kita seminar kecil ataupun penyajian makalah ketika di kelas, tetap suasana conference itu terjalin di situ. Anda dapat tema, kemudian menyampaikan materi disampaikan di tengah-tengah khalayak audiens atau pada teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, MC-nya ada sendiri, pemateri ada sendiri, audiens ada sendiri. Nah, itu sudah cukup menjadikan bahwa ini adalah seminar kecil atau makalah. Loh Pak, dosennya ngapain? Nah, dosen di situ kalau misalkan kita kan hanya seminar kecil, hanya pemaparan makalah. Jadi dosen di situ berfungsi untuk meluruskan teori-teori. Tapi untuk seminar yang besar, seminar yang pada umumnya, ya tidak ada satu sosok, maksud saya ini adalah dosen ya, satu sosok yang di situ nanti akan menengahi, yang akan menyimpulkan, memberikan conclusion-nya. Jadi seperti ini. Pemakalah, pemateri, atau keynote speaker yang ada di depan itu benar-benar menguasai. Maka ketika keluar pintu seminar, didapatkan bahwa terjadilah gagasan yang kita sepakati bersama. Seperti itu. Next. Nah, teman-teman tahu semua ya gambar ini. Gambar 1, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, mana yang termasuk seminar atau temu ilmiah? Nah, pasti ada yang beraneka macam jawabannya ya. Ada yang gambar atas Pak, 1 sama 2, 1 sama 3, 2 sama 3. Nah, kalau ada yang jawab ini, ya 4 ini. Wah, keliru ini. Ini adalah sebuah demo alat masak. Nah, kalau dulu teman-teman ikut ibunya arisan, ibunya pertemuan RW, maka Pak sering dijumpai demo-demo masak, demo-demo alat masak. Nah, di sini mendemokan panci, kompor, gas, dan lain-lainnya. Tujuannya apa? Di situ mempromosikan barang dagangannya, barang miliknya, agar dapat dibeli oleh konsumen atau pada ibu-ibu sekalian semuanya atau ibu-ibu yang ada di situ. Nah, kemudian ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, dulu kita sebelum pandemi, sebelum
adanya COVID-19 ini, kita sering ada pada situasi seperti ini nih, situasi seminar secara offline, secara langsung, dihadiri oleh para audiens yang beraneka macam rumpun ilmunya, ya. Di situ membahas terkait tema dalam materi atau dalam seminar tersebut, ya. Kemudian yang nomor 2, yang ini yang atas, ini ya saat ini kita tidak bisa melakukan seminar secara offline, seminar secara langsung, akibatnya bahwa dengan adanya aktivitas conference seperti menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan lain-lain aplikasi lainnya, atau online webinar atau web seminar. Nah, seperti itu. Saat ini banyak yang menggunakan teknologi seperti ini, teknologi webinar ini untuk melakukan presentasi, untuk melakukan seminar secara online. Ya, karena kita masih jarang sekali ya, atau tidak boleh melakukan conference secara offline, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut diadakan secara online. Adanya webinar, adanya pertemuan-pertemuan online terkait entah itu seminar atau kuliah tamu dan lain-lainnya. Nah, gambar 3 ini bagaimana Pak gambar 3 ini? Nah, apakah ini termasuk seminar? Nah, ini bukan termasuk seminar. Walaupun di situ terdapat suatu obrolan, suatu pemecahan masalah yang ada di sini, maka bukan termasuk atau bukan dimaksud seminar. Mengapa itu bisa terjadi? Nanti akan saya sampaikan mengapa suasana di gambar nomor 3 ini bukan termasuk seminar. Oke, nanti akan saya bahas. Nah, di sini teman-teman mungkin sering ya, ayo rek ngopi rek. Ayo rek nang warung Bang Sopo iku. Nah, ngopi sore sampai tengah wengi, ya, sore sampai tengah malam, ngopi, membicarakan ini, membicarakan itu, wifi yang gratis dan lain-lainnya. Tapi ini bukan merupakan seminar, ini bukan merupakan pertemuan ilmiah. Mengapa? Nanti akan saya sampaikan. Nah, seminar ini merupakan bahasa Latin. Ada yang menyebutnya semin atau seminarum. Semin ini yang artinya adalah benih, kemudian seminarum ini adalah tempat untuk menanam benih. Nah, mengapa itu dapat terjadi? Teman-teman, saya ibaratkan mungkin ada yang bapak ibunya penyangga pangan kita, atau yang disebut di sini adalah petani, atau mungkin ada teman-teman sekalian juragan pari atau juragan beras. Nah, teman-teman sebagai juragan mungkin nggak tahu ya di bawah, di kondisi di bawahnya, wah Pak Bar ini ngawur. Nah, belum tentu Pak. Oke. Nah, ketika kita lihat petani itu menyiram benih atau melemparkan benih yang ada di tanahnya, yang ada di sawahnya, yang ada di ladangnya. Tujuannya apa? Benih-benih yang ditanam, yang dilemparkan ini nanti akan mendapatkan hasil, akan mendapatkan pari yang nanti akan dijadikan beras dijadikan nasi, yang kemudian bisa bermanfaat bagi manusia atau masyarakat sekitar. Ya, rice ini ya, kalau bahasa Inggrisnya itu rice, tapi kalau bahasa Jawanya itu pari, beras, nasi. Nah, semuanya disebut rice dalam bahasa Inggris. Nah,
Ras ini sangat berguna bagi kita, teman-teman. Bayangkan kalau tidak ada nasi, malah ada seloroh. Kalau orang Indonesia itu kalau belum makan beras atau belum makan nasi, artinya dia belum makan. Nah, kembali lagi di sini bahwa di dalam sebuah seminar, di dalam sebuah pertemuan seminar ini adalah penanaman benih pengetahuan, penanaman ke teori-teori yang diberikan atau mungkin keilmuan-keilmuan yang diberikan, sehingga nanti akan memunculkan gagasan atau memunculkan wawasan-wawasan yang baru. Ya, Anda datang duduk, Anda datang di seminar melalui online, tidak hanya duduk maem jajan, dapat hard filenya atau soft filenya, kemudian Anda nikmati, acara selesai, terus pulang. Tidak hanya itu, teman-teman, bahwa teman-teman itu datang ke seminar, duduk menyaksikan materi sampai dari awal hingga akhir. Tujuannya apa? Di situ ada pertemuan ilmiah, ada forum ilmiah, pembahasan mengenai tema tertentu. Anda datang dan mungkin dari tema itu Anda tertarik. Kemudian Anda mendapatkan ilmu dari seminar tersebut. Nah, itu adalah contoh dari seminar atau itu adalah sebuah proses dalam seminar. Maka di sini disebutnya adalah benih atau tempat benih. Tempat nanti akan memunculkan gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang genuine, pengetahuan yang original, yang baru sekalian, yang didapat dari pakar-pakar keilmuan tertentu. Oh, saya datang tidak tahu bagaimana olahraga terkait pandemi 19 ini. Oh, kemudian setelah pulang, oh, olahraga yang benar ketika COVID itu seperti ini. Contoh-contohnya adalah olahraga seperti ini. Makalah yang simple aja. Anda datang, ya, Kak WA-an, Kak SMS-an, dewe-dewe, Kak main HP dewe-dewe. Tapi ketika di makalah itu teman-teman mendengarkan materi terkait seminar yang disampaikan oleh teman-teman Anda atau disampaikan oleh Bapak Ibu dosen Anda. Kemudian pulang dari seminar, oh ternyata seminar itu artinya adalah benih. Nah, benih apa? Benih-benih kemarahan atau benih-benih percintaan. Nah, artinya benih-benih untuk menimbulkan suatu keilmuan baru atau gagasan-gagasan baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi seminar ini adalah tanah yang dimaksud di sini adalah merupakan lahan yang bisa memungkinkan benih tumbuh dan berkembang hingga tujuan yang diharapkan itu tercapai. Dalam suatu conference, dalam suatu seminar, inilah nanti yang akan diharapkan dari seminar ini, dari pertemuan ilmiah ini adalah mencapai sebuah tujuan. Tujuan apa? Ya, tujuan terkait gagasan-gagasan baru yang ditransferkan kepada pemateri, kepada peserta atau pada audiens. Nah, penting sekali teman-teman dalam mengikuti seminar ini. Tidak hanya sertifikatnya saja, tidak hanya jajannya saja yang kita tunggu-tunggu, ya. Ya tidak dapat kita pungkiri. Ya ketika kita mengikuti seminar itu, ya jajannya sih ditunggu-tunggu, ya sertifikatnya yang ditunggu-tunggu. Nah, tidak dipungkiri mungkin ya itu 90% jawaban pasti akan menjawab seperti itu. 90% ketika kita tanya, apa sih kamu tunggu-tunggu ketika seminar ini? Ya pasti seminar sama jajannya. Wah Pak, saya enggak, oke, terserah Pak kalian. Tapi mungkin ya itu tidak bisa dibohongi. Tapi teman-teman, ketika teman-teman mengikuti acara seminar, mengikuti acara pertemuan ilmiah, forum ilmiah,
pasti akan mendapatkan jajan dan akan mendapatkan sertifikat. Tapi lebih dalam lagi, kalian harus mengetahui, oh ternyata di seminar tersebut kita mendapatkan sesuatu keilmuan kita yang dapat meningkatkan pengetahuan kita. Maka di gambar nomor 3 tadi, kalau saudara masih ingat tadi yang warung kopi, apakah ada seperti ini? Apakah ada forum seperti ini? Ada Pak, jajannya. Jajannya mungkin tahu goreng, tempe goreng, atau mungkin sunduan atau seperti itu. Itu di apa namanya, di angkringan ya. Di angkringan seperti itu. Oh ada Pak seperti ini. Minumnya nanti ya terserah by request. Apakah ada sertifikat? Oh gampang Kak, buat sendiri sertifikatnya dari kasir. Apa? Stroke pembayaran seperti itu. Kalau mau entek kopi sak mene, mami sak mene, jajannya seperti ini, harganya sedemikian Pak. Nah, tidak hanya itu teman-teman, bahwa di warung kopi itu bukan seminar. Karena apa? Ya tidak ada keilmuan, tidak ada temu ilmiah di sana. Ya, omongan masih ngalor ngidul berupa opini. Ya. Nah, kecuali kamu menghadirkan saya di warung kopi, kemudian ada prof ini di warung kopi yang satu forum di situ kita membahas. Tapi yang menjadi minusnya, mungkin audiensnya sedikit, mungkin audiensnya terbatas. Atau Pak, bisa juga kita adakan seminar di warung kopi sifatnya nyantai. Nah, itu juga bisa, itu suatu pendekatan dalam suatu seminar. Untuk apa? Ya untuk membuat rileks, membuat nyantai para peserta audiens ketika menerima ilmu dari para pemateri. Seperti itu. Nah, seminar. Di dalam sebuah seminar, di dalam sebuah pertemuan ilmiah ini, apa yang akan dihadapi? Yang pertama adalah partisipasi aktif. Apa partisipasi aktif ini maksudnya? Maksudnya di sini adalah audiens berperan aktif di situ. Berperan aktif dalam menyaksikan sebuah seminar. Gambar merah itu merupakan sebuah keynote speaker atau pembicara yang sedang menyampaikan materinya, bla 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 bla. Kemudian di sini ada transfer keilmuan kepada audiens ini, ada partisipasi aktif dari siswa ini, kemudian memberikan atau di audiens ini melihat, mengamati, kemudian menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh keynote speaker kita ini. Nah, mungkin nanti ada yang berkomentar, ada yang memberikan pertanyaan atau memberikan sesuatu, itu terjadi di sini. Kemudian berargumentasi, ketika bertanya, entah itu antara audiens dengan keynote speaker, ini mungkin terjadi crash yang ilmiah. Apa Pak crash yang ilmiah di sini maksudnya? Nah, tidak ada unsur yang argumentasi yang pada negatif. Nilainya adalah positif, yang intinya adalah saling membangun. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Pendapatmu si A tadi seperti ini, salah. Kamu nggak tahu, kamu nggak berhak berpendapat seperti itu. Nah, di situ nanti di seminar itu selain keynote speaker yang menyampaikan materi, kemudian ada audiens yang berkomunikasi atau mungkin bertanya atau beradu argumen. Ada juga host atau MC atau moderator yang menjadi penengah, ya, menjadi wasit di seminar itu, kemudian mengatur jalannya seminar tersebut. Mungkin ada yang tidak setuju, dilontarkan oleh para
pemateri atau keynote speaker terkait argumen tersebut. Kemudian ada lagi yang tidak setuju, tapi dalam koridor positif, dalam koridor kependidikan. Lek gak setuju, gak bolong. Lek gak setuju, ngolok-ngolok nih. Nah, itu tidak ada seperti itu. Dalam pertemuan ilmiah itu wajar kalau tidak setuju, tapi kalau misalkan tidak setuju ya dilontarkan dengan hal-hal yang positif. Apa ya, berargumentasi sesuai dengan teori, sesuai dengan referensi, ya. Jangan syukur berkomentar tapi tidak didasari suatu keilmuan. Nah, ini tidak boleh teman-teman sekalian. Oke, next ada saling bercerita atau sharing. Dalam suatu seminar, dalam suatu pemaparan, pasti audiens atau peserta bertanya atau berkomunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam suatu seminar yang diadakan di lingkup pendidikan, mungkin saling bercerita, saling berkomunikasi bahwa dalam tema tersebut pernah loh dilakukan di pekerjaan saya, di kegiatan mengajar saya, itu seperti ini, seperti itu. Nah, saya harus bagaimana, atau mungkin ada sebuah keluh kesah, ya apa aku ini, ya apa yang harus saya lakukan. Maka si merah ini atau Pak pemateri ini dapat menyampaikan, kamu harus seperti ini, dapat mencarikan jalan keluar dalam cerita tersebut. Sehingga tidak ada, oke, saya akan jelaskan nanti ya di melalui Japri atau melalui layanan atau jalur pribadi aja. Nah, ini nggak benar. Jadi kalau di seminar ya kalau bisa diselesaikan di situ juga. Nah, mungkin moderator dapat menengahi atau menjadi wasit atau menjadi penengah yang baik. Penyampai, mungkin dalam pertanyaan audiens atau penonton belibet atau bingung ketika menyampaikan ceritanya, menyampaikan pertanyaannya. Moderator ini menyampaikan bahwa si Pak pemateri pertanyaan adalah seperti ini loh. Nah, kemudian dijawablah materi itu agar sesuai. Nah, kemudian sebaliknya juga gitu. Moderator juga menyampaikan yang dimaksud Pak pemateri itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nyatakan seperti ini. Jadi moderator itu berperan penting juga ya di seminar. Tidak hanya duduk menyampaikan materi, duduk lagi. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi benar-benar menghandle acara, benar-benar mengatur jalannya acara. Jadi seperti itu. Hal-hal yang terdapat pada seminar. Yang pertama, harus ada peserta atau audiens sekalian. Nah, peserta ini mungkin kalau teman-teman baca, ada yang peserta seminar, ada yang peserta sekaligus pemakalah. Nah, kalau di pertemuan ilmiah biasanya seperti itu. Pak Akbar pernah? Saya dalam atau tak selama tahun 2014 hingga tahun 2021 pernah mengikuti berbagai seminar, entah sebagai peserta seminar, peserta pemakalah, ataupun keynote speaker atau pembicara. Moderator pernah Pak? Pernah juga ketika tahun 2020, kalau nggak salah ya, 2020 bertempat di kampus kita atau di prodi kita pernah seperti itu. Nah, alhamdulillah saya sendiri sudah pernah menjalankan ini semua. Jadi memang kita tidak bisa menjalankan sebuah seminar itu yang menjadi ujung tombaknya adalah peserta. Yang menjadi ujung tombaknya adalah MC, host, moderator, kemudian ataupun keynote speaker. Semua ini menjadi satu. Jika semuanya ini timpang, maka seminar itu tidak berjalan dengan lancar. Jika pesertanya pasif, ya, maka seminar menjadi garing. Seperti itu. Host juga begitu. Jika host tidak
menjalankan atau tidak memandu acara dengan baik dan benar, maka ya tadi jadi garing lagi, akan tidak bermakna, tidak asik dalam seminar tersebut. Keynote speaker, jika temanya tidak menarik, jika pembicaranya tidak sesuai dengan kompetensinya, maka apa? Seminarnya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Maka triple ini atau tridente ini tidak dapat dipisahkan dalam sebuah seminar. Nah, ada pertanyaan dari sebuah mahasiswa, Pak, apakah di seminar itu dihadiri oleh audiens yang sembarangan atau audiens yang pemula? Maksudnya apa? Adalah audiens yang, mohon maaf, tidak berpengetahuan. Kenapa tidak berpengetahuan? Mungkin tidak sesuai jalur keilmuannya. Nah, mungkin teman-teman di sini basicnya adalah pendidikan guru olahraga, pendidikan kepelatihan, ya, kepelatihan olahraga. Tapi teman-teman mengikuti seminar atau pertemuan ilmiah dengan tema teknologi mesin sepeda motor, katakan seperti itu. Nah, ini teman-teman tidak berhak mengikuti seminar itu karena apa? Rumpun ilmunya tidak sesuai, keilmuan saudara tidak membahas terkait hal tersebut. Kalau saudara pendidikan olahraga ataupun keguruan olahraga ataupun kepelatihan olahraga, maka teman-teman ikutilah pertemuan pembahasan kurikulum 2013, pembahasan pembelajaran autis, pelatihan strength dan conditioning. Ya, kan sesuai. Anda memiliki ilmunya, bahwa seperti ini, seperti itu. Tidak hanya di dalam duduk manis, maem jajan, dengerin saja tanpa memahami arti seminar tersebut. Nah, ini jangan sampai terjadi teman-teman. Bahwa sangat penting sekali teman-teman untuk masuk atau mengerti dalam sebuah seminar tersebut. Mengerti dalam artian apa? Tahu apakah seminar ini dapat saya masuki atau tidak. Seperti itu. Sekali lagi di seminar ini memperjelas bahwa dalam seminar itu tidak hanya jajan dan sertifikatnya yang penting, tapi ilmunya juga yang penting. Seperti itu. Nah, di sini bahwa bisa dijabarkan bahwa seminar merupakan belajar geden-gedenan lur. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, seminar merupakan belajar geden-gedenan lur. Karena di seminar ini merupakan arena, merupakan tempat pembelajaran yang sangat besar dengan audiens yang sangat banyak. Ya, kalau kita di perkuliahan mungkin ketika kelas A, kelas B, kelas C, kelas D sesuai dengan jadwal, mungkin ya hanya kelas ini saja. Tapi di seminar itu ada yang dari Universitas Nusantara PGRI, ada yang dari Universitas Negeri Malang, ada yang dari Universitas Negeri Surabaya, ada yang dari Universitas Yogyakarta, dan lain berkumpul untuk menyaksikan sebuah seminar. Nah, ini juga pernah saya lakukan teman-teman ketika saya menghadiri pertemuan ilmiah di Universitas Negeri Malang. Ya, saat itu ya tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang, tapi saya juga ada di sana. Saya sebagai dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, ada yang dari Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang dari Universitas Negeri Surabaya. Banyak sekali berkumpul di situ membahas. Maka kalau kemarin saya berkecimpung sebagai di seminar fakultas kita, bahwa kita sangat bangga sekali ketika ada peserta
dari perwakilan ujung Indonesia Barat dan ujung Indonesia Timur. Karena apa? Banyak sekali yang akan mengikuti acara ini. Tidak hanya di Jawa Timur, di Kediri pada khususnya, tapi ada dari Kediri, ada dari Surabaya, ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat, ada dari Medan, ada dari Papua. Belajar di situ, mencari ilmu di situ, mendengarkan materi dari pemateri. Luar biasa pada saat itu, banyak sekali yang mengikuti. Goal setting yang diharapkan bagi peserta adalah ilmu yang didapat dari pemateri. Sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi, seminar itu merupakan belajar geden-gedenan, Lur. Jadi mari ikut, mari berkiprah, entah itu teman-teman jadi peserta atau jadi panitia ataupun jadi pemateri. Apapun peran Anda di situ, apapun posisi Anda di situ, nikmatilah. Itu sangat menyenangkan, itu sangat sangat menjadi suatu kebanggaan. Ada berperan serta dalam sebuah seminar. Maka tidak salah dalam hal ini, dalam perkuliahan kali ini, di akhir nanti akan mengadakan seminar. Teman-teman biar memahami, biar dapat menyadari bahwa seminar itu penting. Seminar itu dapat memperkaya keilmuan kita. Kita masuk, ibaratnya kita hanya punya uang 10.000. Tapi kita keluar, kita punya uang 1 juta hingga 1 miliar. Dalam hal ini adalah pengetahuan. Jadi seperti itu. Next. Nah, komponen yang ada di seminar. Nah, ini mungkin tadi sudah banyak atau sudah saya sampaikan ya, bahwa di komponen seminar ini yang pertama adalah ruang seminar. Nah, ruang seminar seperti apa, Pak? Ruang seminar mungkin hall, mungkin tanah lapang yang didesain khusus ya. Maksud saya ya diberikan panggung, diberikan apa sih itu namanya, ada penutup, saya lupa namanya, yang di situ nanti diberi kursi, diberi tempat untuk pemakalah dan peserta, seperti itu. Nah, biasanya seminar itu ada di hall atau ada di gedung, ya, memanfaatkan arenanya yang luas, kemudian ruangan yang representatif, ya, sehingga teman-teman atau mungkin peserta seminar tersebut dapat berkonsentrasi terkait seminar tersebut. Jangan sampai ruangan seminar itu sebelahnya bengkel, sebelahnya rumah sakit, atau sebelahnya tempat-tempat tertentu. Nah, ini nanti tidak baik juga untuk seminar. Maka di ruangan seminar itu, selain ruangannya yang besar, didukung oleh sound systemnya, didukung oleh audiensnya dan moderatornya atau MC-nya. Nah, kemudian peserta. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi juga tridente, bahwa di peserta ini berperan aktif juga, berperan penting juga di seminar. Adanya komunikasi di situ, penyampaian gagasan, penyampaian cerita, sehingga nanti dapat menghasilkan suatu pengetahuan, suatu ide atau gagasan yang baru yang didapat dari seminar tersebut. Ada moderator. Moderator di sini adalah membimbing atau mungkin memandu jalannya seminar tersebut. Kalau mungkin saat ini ada yang dinamakan MC juga, ada yang disebut moderator juga, ada yang dinamakan MC, moderator, host juga. Nah, saat ini mungkin sering dijumpai mungkin dengan job disk-nya yang berbeda ya, job disk-nya yang berbeda-beda. Host itu seperti apa, MC itu seperti apa, moderator itu seperti apa. Nah, nanti di materi-materi yang selanjutnya akan saya jelaskan juga seperti itu.
Nah, mungkin kalau ditanya siapa sih moderator yang bagus, siapa sih yang moderator yang sebenarnya ya dalam hal ini bukan berarti acara-acara acara-acara entertainment katakanlah seperti itu. Ini khusus untuk seminar. Kalau menurut saya yang paling baik atau dapat menjadikan panutan di moderator atau di host itu adalah Najwa Shihab. Nah, mungkin teman-teman juga berpendapat seperti itu. Selain cantik ya, cantik itu selain cantik juga suaranya bagus, intonasinya bagus, penyampaian bagus, paket komplit lah Mbak Najwa itu sebagai MC. Nah, teman-teman juga boleh mengidolakan siapapun di MC, di dunia moderator atau di dunia pembawa acara. Ketika menyampaikan, ketika menuju jalannya acara atau menuju jalannya seminar, penguasaannya bagus juga, sesuai dengan job desk-nya, seperti itu. Kemudian pemrasaran atau keynote speaker atau pembicara. Nah, ini banyak yang istilahnya seperti itu ya. Ada pemrasaran atau keynote speaker atau pembicara. Ya, pembicara. Di sini yang dimaksud adalah bahwa ketika teman-teman itu menyusun sebuah tema, menyusun sebuah permasalahan dalam seminar tersebut, teman-teman setelah menentukan tema, siapa keynote speaker-nya? Ya, siapa keynote speaker-nya? Jangan sampai Anda salah. Karena apa? Marketing yang berperan di situ. Seseorang itu akan tertarik mengikuti seminar, 1, temanya. 2, keynote speaker-nya. 3, tempatnya. Menurut saya. Nah, keynote speaker menurut saya yang paling baik itu adalah yang paham terkait permasalahan dan penyampaiannya juga. Kemarin pada waktu seminar online atau webinar yang dilakukan FKIS atau Fakultas Keilmuan, aduh saya lupa ya Allah, Fakultas Keilmuan FKIS, ya Allah saya lupa, mohon maaf teman-teman, wah saya gak bener ini ya, aduh. Jadi Fakultas Ilmu, ya Allah saya lupa, mohon maaf teman-teman sekalian, saya lupa kepanjangan FIKS itu. Gak bener saya ini. Jadi yang diselenggarakan oleh FIKS, mohon maaf, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, ya Allah, mohon maaf, bahwa FIKS tersebut menyelenggarakan sebuah seminar atau webinar kemarin itu dengan judul penelitian dan pengabdian di era COVID-19. Ini adalah seperti itu. Nah, keynote speaker-nya siapa? Salah satunya adalah Profesor Dr. Agus Kristianto, Magister Pendidikan, Guru Besar, dan Wakil Dekan, kalau nggak salah ya, Wakil Dekan Pasca Sarjana Universitas Negeri 11 Maret Surakarta atau Solo. Nah, berkompeten sekali Prof. Agus ini. Kenapa? Karena Prof. Agus ini dari tema tersebut, pengabdian penelitiannya segabrek. Penelitiannya banyak banget. Entah itu dipublish di jurnal nasional ataupun jurnal luar negeri atau terindeks Scopus. Maka tepat sekali ketika Prof. Agus kemarin menyampaikan materi, ketika Prof. Agus itu kemarin memberikan informasi ya terkait informasi penelitian pengabdian di era COVID-19 kali ini. Memberikan bagaimana caranya seperti ini, seperti itu. Nah, bagus sekali, sesuai dengan tema, sesuai dengan permasalahan, maka
kedepannya masyarakat atau mungkin penonton di situ dapat memahami, oh maksudnya seperti ini. Oke, bagus, clear. Goal setting dalam seminar itu selesai. Nah, kalau keynote speaker seperti itu, atau pembawa atau pembicara itu seperti itu. Kemudian proses jalannya seminar, ya tidak dipungkiri bahwa prosesnya ini harus berjalan dengan baik sehingga sebenarnya akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya, bagaimana semenarik mungkin panitia untuk menyampaikan atau mengatur jalannya seminar itu dengan baik dan benar. Next, alasan perlu mengikuti seminar. Yang pertama adalah memperluas dasar pengetahuan dan pengalaman. Anda datang atas dasar apa? Atas dasar Anda perlu ilmu, Anda memerlukan pengetahuan terkait tema yang akan diselenggarakan pada seminar tersebut. Anda datang, harapannya apa? Keluar mendapatkan keilmuan, seperti itu. Lupa, apakah tidak dibahas di bangku perkuliahan atau di bangku kampus? Nah, jadi dibahas. Tapi Anda melihat dari perspektif orang lain, dari keilmuan, dari ilmu yang diberikan oleh orang lain, dari narasumber lain. Tujuannya apa? Ya memperkaya ilmu yang Anda dapati. Seperti itu. Kemudian bertemu dan berkomunikasi dengan orang yang menganut nilai dan perhatian yang sama. Pastikan ketika teman-teman mengikuti seminar selaras dengan rumpun ilmu yang Anda tekuni, pendidikan, olahraga, ataupun pelatihan. Ya, Anda bertemu audiens dari latar belakang yang berbeda, tempat yang berbeda, ada yang dari Jawa dan dari Sumatera, Kalimantan, Papua dan lain-lainnya. Di situ saling berkomunikasi, saling bertukar gagasan, ide dan lain-lainnya. Maka sangat baik sekali adanya seminar ini untuk menyatukan atau mempertemukan kalangan-kalangan tersebut. Kemudian belajar dan meningkatkan kemampuan ilmiah, berpikir ilmiah, berpikir sesuai teori dalam sebuah seminar, dalam sebuah forum di sini, ya. Jangan berbicara terkait sebuah keilmuan tanpa didasari dari teori. Ya, hanya omong kosong pada seminar ini. Yang artinya apa? Ya ini bukan seminar kalau isinya omong kosong, tidak berdasarkan teori. Seperti itu. Kemudian mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, di sini juga selain keilmuan, juga di sini untuk meningkatkan kemampuan terkait teknologi-teknologi yang lagi berkembang atau yang telah ada saat ini. Next, meningkatkan nilai pribadi dalam hidup. Nah, nilai-nilai yang ada pada dalam diri, nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai sosial, dan lain-lainnya. Kemudian mendapatkan keterampilan yang memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau beralih karier. Dengan adanya seminar ini memiliki pandangan yang baru. Oh, ternyata harus seperti ini. Aku harus seperti itu. Ada membuka pikiran saudara. Oh, jadi guru itu seperti ini. Setelah mendapatkan seminar ini, oh, saya ternyata keliru. Saya ternyata salah dalam melakukan proses pembelajaran. Ini ada satu cara baru atau metode baru dalam seminar ini yang dapat saya praktikkan di lingkungan saya. Nah, itulah salah satu dari poin yang di bawah ini. Nah, itulah tadi alasan-alasan yang perlu mengikuti seminar. Kemudian manfaat apa yang dapat kita gali di seminar? Ya, ini yang pertama adalah untuk memperdalam ilmu dan menyampaikan pendapat secara lisan. Makanya kalau di forum ilmiah, forum pertemuan ilmiah, Anda jangan jadi audiens yang pasif. Jadilah audiens yang aktif dalam penyampaian pesan, dalam menyampaikan pertanyaan, dalam menanggapi suatu gagasan.
Karena di situ jarang sekali, atau mungkin teman-teman ini adalah momen yang jarang Anda ketemu pakar, ketemu teman dalam satu lingkup belajar bersama. Ya, tidak akan di seminar, gak ngerti kamu, kamu salah, tidak akan ada seperti itu. Ya, berpendapat sesuai teori, berpendapat sesuai dengan referensi, jadi seperti itu. Kemudian sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Nah, kayak tadi sudah saya sampaikan bahwa di forum ilmiah ini atau di seminar ini adalah saling curhat, saling berkomunikasi antara permasalahan yang ada, kemudian dicarikan solusi dan menjadi ide atau gagasan-gagasan yang baru. Sebagai wadah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari cara pemecahan masalah. Nah, dari cerita tersebut, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga mendapatkan hasil atau mendapatkan ide-ide yang baru, yang berasal dari pakar yang profesional dan handal. Oke, silahkan melakukan presensi. Silahkan masuk di link tersebut. Jangan lupa, presensi ini adalah satu kesatuan dari perkuliahan. Kemarin atau tadi saya sempat menegur salah satu mahasiswa saya yang menyatakan bahwa materi itu tidak penting. Yang penting itu adalah presensi. Jika teman-teman masih berpikiran seperti ini, silahkan meninggalkan ruang kelas atau meninggalkan perkuliahan kita. Cukup sampai sini dan buat pernyataan bahwa teman-teman hanya ingin presensi saja. Ya, nanti dikoordinir ya untuk PCM-nya. Siapa yang pengen seperti itu, silahkan, tidak apa-apa. Ya, dan itu nggak apa-apa. Ngomong di awal seperti itu. Ya, jangan di akhir atau di pertengahan teman-teman tidak konsekuen terhadap kontrak kita. Ya, teman-teman semuanya, ini adalah presensi saya. Silahkan masuk sesuai dengan jam kuliah. Jam kuliah selesai, presensi sudah selesai dan tidak dapat diakses lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian telah menyimak materi dari saya. Semoga teman-teman dapat tercerahkan terkait oposisi seminar selama ini, atau pendapat seminar saya selama ini itu benar atau tidak. Nah, semoga itu dapat menjadi sebuah keilmuan yang baru, dan mari kita sama-sama belajar, sama-sama bekerja sama untuk perkuliahan kita kali ini. Jadi kalau tidak hanya kalian yang belajar, tapi saya juga belajar. Seperti itu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya dan atensinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu untuk kalian semua dan keluarga kalian semua. Terima kasih.